Nah guys, pasti kalian udah nggak asing lagi nih sama yang namanya kontrak perkuliahan. Kira-kira di dalam kontrak perkuliahan itu ada apa aja sih yang membuat dosen dan mahasiswa itu harus menyepakati itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, nanti itu bakalan dipaparkan langsung nih sama Bapak Yudi Fajar Saputra. Yuk kita saksikan videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dosen mata kuliah Software Engineering atau Rekayasa Perangkat Lunak. Pertemuan pertama pasti kalian akan menghadapi yang namanya kontrak perkuliahan. Apa itu kontrak perkuliahan? Kontrak perkuliahan adalah kesepakatan antara dosen pengajar dengan mahasiswanya nanti. Itu nanti kalian harus sepakati. Nanti di sana ada beberapa item yang akan saya jelaskan. Yuk, kita mulai. Yang pertama adalah mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah yang akan kalian ambil adalah mata kuliah Software Engineering. Apa itu? Mata kuliah ini akan membahas tentang definisi perangkat lunak, konsep dasar pengembangan sistem mulai software engineering, siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, System Development Life Cycle, yang meliputi analisis kebutuhan, perencanaan analisis, desain sistem, sampai ke implementasi. Selanjutnya, pembahasan yang akan ada pada software engineering adalah perencanaan proyek perangkat lunak, alat bantu perancangan antara lain data flow diagram dan unified modeling language, user interface design, teknik-teknik pengujian perangkat lunak untuk jaminan kualitas perangkat lunak, serta pemeliharaan perangkat lunak. Yang selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Apa sih yang kalian dapatkan nanti setelah lulus di rekayasa perangkat lunak? Ada tiga capaiannya yang kalian dapatkan di software engineering. Yang pertama, kalian akan mampu dalam merancang sistem perangkat lunak yang berorientasi pada kecerdasan buatan dan pemrosesan data. Yang kedua, kalian harus mampu dalam penerapan, pengujian, sampai ke pemeliharaan sistem perangkat lunak yang berorientasi pada kecerdasan buatan atau mengarahnya ke artificial intelligence. Yang terakhir, mampu membangun aplikasi perangkat lunak untuk pengorganisasian data dan penjaminan kualitas perangkat lunak serta pastinya keamanan akses data. Yang ketiga, nanti kalian akan uh, dapat sasaran mutu pembelajaran. Apa sih sasaran mutu pembelajaran yang setelah kalian dapatkan dari software engineering ini, mata kuliah rekayasa perangkat lunak? Ya, sasaran mutu pembelajaran mata kuliah ini yang direncanakan ingin dicapai dengan menggunakan kriteria pengukuran pencapaian sebaik berikut. Yang pertama, jumlah perkuliahan harus 16 kali. Ya, ketercapaian minimal harus 80%. Nanti kalau lebih dari 80%, maka akan terlampaui sasaran mutunya. Kalau di bawah itu, ya berarti mutu untuk software engineering nanti kalian harus bisa mengulang lagi. Selanjutnya adalah jumlah kehadiran mahasiswa. Jumlah kehadiran mahasiswa 100% itu berapa dihitungnya? 100% itu 80%. Kalau 80% maka akan terlampaui mutu dari rekayasa perangkat lunak ini. Kalau jumlahnya di bawah 80%, maka sasaran mutunya bisa dianggap lebih di bawah standar. Nah, itu untuk jumlah kehadiran mahasiswa. Selanjutnya ketiga adalah materi dalam RPS tersampaikan. Yang pasti ini adalah wajib untuk disampaikan 80% ke atas, maka mutu yang akan dicapai 80% ke atas adalah terlampaui. Selanjutnya yang keempat adalah nilai rata-rata kelas harus minimal B. Ya, syukur-syukur A. Semoga dalam kelas ini kalian dapat nilai A semua dan akan mendapatkan keterampilan serta keahlian yang sangat luar biasa. Ya, yang terakhir adalah strategi perkuliahan. Strategi perkuliahan nanti kita gabungan hybrid antara teori dan juga praktek. Praktek nanti ada penugasan dan diskusi serta pembelajaran langsung di lapangan di mana kalian bisa mempraktekkan rekayasa perangkat lunak. Dengan demikian setiap mahasiswa diharapkan terampil dan mampu mengaplikasikan materi teoritis secara langsung di dunia kerja.
Selanjutnya ketika ada kontrak perkuliahan pasti ada namanya jadwal perkuliahan dan topik bahasan nih. Ya, betul sekali karena kalian harus sepakati nih, mulai pertemuan pertama sampai pertemuan paling akhir harus ada namanya jadwal perkuliahan, pertemuan keberapa nanti bahas apa, pertemuan keberapa bahas apa, sampai capaian pembelajaran atau apa yang diharapkan kalian lulus dari mata kuliah ini tercapai. Oke, kita mulai dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama akan membahas mengenai kontrak kuliahan, perkenalan, serta penjelasan apa sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian mendapatkan mata kuliah software engineering. Yang kedua, di pertemuan pertama kalian akan mendapatkan pengenalan rekayasa perangkat lunak. Itu wajib di pertemuan pertama, di mana pengenalan rekayasa perangkat lunak akan kalian dapatkan. Oh, gambaran umum bagaimana rekayasa perangkat lunak itu dibuat, didesain sampai akhir. Pertemuan kedua, nanti ada topik bahasan mengenai karakteristik perangkat lunak. Topik bahasan kedua ada komponen perangkat lunak. Topik ketiga ada model perangkat lunak. Yang keempat nanti ada fungsi dan peran dari software engineering. Ini ada pertemuan kedua. Pertemuan ketiga ya ada definisi SDLC atau System Development Life Cycle. Topik yang kedua ada jenis-jenis SDLC. Selanjutnya nanti ada di pertemuan keempat kalian akan mendapatkan yaitu 3 topik bahasan. Yang pertama, observasi dan estimasi dalam perencanaan proyek. Yang kedua, tujuan perencanaan proyek. Dan yang ketiga adalah manajemen proyek perangkat lunak yang efektif. Itu pertemuan keempat. Lanjut ke pertemuan kelima, nanti akan ada beberapa topik bahasan yang akan kalian dapatkan. Ada 3 topik bahasan. Topik bahasan yang pertama adalah proses analisis kebutuhan. Yang kedua akan kalian dapatkan metode analisis kebutuhan. Terus yang ketiga ada spesifikasi dan validasi kebutuhan untuk pembuatan atau proyek rekayasa perangkat lunak. Lanjut, selanjutnya adalah pertemuan ke-6 ya. Di pertemuan ke-6 nanti kalian akan mendapatkan 3 topik utama untuk kalian dapatkan. Yang pertama adalah perangkat bantu proses analisis kebutuhan. Yang kedua nanti ada konsep dasar, konteks, proses, dan prinsip perancangan perangkat lunak. Yang terakhir adalah isu mendasar dalam perancangan perangkat lunak. Lanjut menuju ke pertemuan ke-7. Nanti apa yang kalian dapatkan? Ada 2 pokok bahasan utama. Yang pertama ada alat bantu perancangan seperti DFD dan UML. Kalian akan dapatkan di pertemuan ke-7. Selanjutnya setelah topik bahasan alat bantu perancangan DFD dan UML, nanti kalian akan mendapatkan macam-macam diagram yang terdapat pada UML. Ada kelas diagram, use case diagram, activity diagram, sampai sequence diagram. Pertemuan ke-8 kalian harus UTS, di mana UTS akan membahas dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-7. Selanjutnya di pertemuan ke-9 ada 4 topik bahasan yang akan kita bahas ya. Konsep dan isu ya dalam perancangan dan desain rekayasa perangkat lunak. Yang kedua ada desain user interface. Yang ketiga, prinsip dasar antarmuka. Ada user experience, user guidance guides atau user diversity. Yang terakhir, yang keempat, software configuration management, di mana ada definisi dan skenario kerja dalam rekayasa perangkat lunak. Oke, lanjut ke pertemuan ke-10, ada 4 topik bahasan yang kalian dapatkan, yaitu perencanaan dalam pengujian. Ini sudah mulai ke tahap pengujian, di mana rekayasa perangkat lunak kalau nggak diuji maka tidak akan matang. Ya, yang selanjutnya adalah proses testing. Ya, proses testing yang nanti kalian dapatkan di black box testing, white box testing dan sebagainya. Karena di situ ada automation testing dan juga ada namanya manual testing. Terus topik yang selanjutnya adalah integration testing dan user testing. Ini sangat penting sekali ketika kalian dalam desain, developing sampai perangkat lunak itu jadi ya. Jadi nanti ada beberapa testing di sana. Yang terakhir, yang pertemuan ke-10 topiknya adalah fault, error, dan failures. Nah, di sana kalian tahu bagaimana ini pelanggaran, kesalahan, error, dan juga ada kegagalan. Nanti kalian di pertemuan ke-10.
Lanjut di pertemuan ke-11 nanti ada review teknik pengujian. Nanti kita review teknik pengujian perangkat lunak dari proses testingnya. Itu di pertemuan 11. Lanjut ke pertemuan ke-12. Ya, ke-12 ini ada pengujian unit, ada pengujian integrasi, dan pengujian sistem sampai ke debug dan quality assurance. Ini sudah mulai mengenai kualitas dari rekayasa perangkat lunak. Lanjut ke pertemuan ke-13. 13 ada dua topik bahasan yang kalian harus dapatkan, yaitu quality assurance pada perangkat lunak dan keamanan data akses. Pertemuan ke-14 ada definisi pemeliharaan perangkat lunak. Yang selanjutnya ada konsep pemeliharaan perangkat lunak. Lanjut di pertemuan ke-15. Ini adalah teknik pemeliharaan perangkat lunak, di mana ada maintenance, terus kalian harus memelihara, perbaikan, dan sebagainya. Pemeliharaan itu dari korektif, adaptif, sampai perfektif untuk pemeliharaan juga sampai ke preventif. Itu pertemuan sampai ke-15. Yang terakhir adalah pertemuan ke-16, yaitu tentang ujian akhir semester, di mana kalian harus bisa menjawab semua yang ada yang sudah didapatkan sampai ke pertemuan 16. Itu saja dari saya, dosen software engineering, dalam jadwal perkuliahan nanti dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 16. Lanjut selanjutnya adalah kontrak perkuliahan mengenai peraturan perkuliahan. Pasti kalian tahu kalau kontrak perkuliahan atau persetujuan kesepakatan, kalian harus ada peraturan, di mana peraturan itu akan mengikat, di mana mahasiswa dan dosen boleh masuk, diperkenankan atau tidak diperkenankan ya. Yang pertama, peraturan perkuliahan pertama, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti aktivitas perkuliahan jika, ini saya garis bawahi, tidak diperkenankan mengikuti aktivitas perkuliahan jika. Yang pertama, terlambat hadir 15 menit atau lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh fakultas. Ini sangat penting sekali untuk menjaga kualitas dan mutu ketercapaian dari software engineering, mata kuliah software engineering ini. Yang kedua, yaitu berpenampilan tidak rapi. Tentunya kalian harus berbusana beretika. Baik dalam berbusana, potongan rambut itu harus rapi. Nggak boleh asal-asalan masuk ke ruang praktek, lab komputer maupun ruang kelas. Yang ketiga, memakai sandal ya. Wajib kalian menggunakan sepatu. Kalau kalian di lab komputer, kalian boleh menggunakan kaos kaki aja. Yang keempat, memakai jaket, kaos yang tidak berkerah, dan tidak sebagaimana ketentuan perkuliahan yang berlaku di FTI atau Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Yang selanjutnya adalah yang kelima, ya, menggunakan HP ya untuk tujuan selain mencari bahan perkuliahan. Ya, tidak boleh berkenankan untuk bernada dering, baik kalian mau TikTok nanti setelah perkuliahan ya. Selanjutnya, ini mahasiswa diperkenankan tidak mengikuti aktivitas perkuliahan ya jika sakit, pulang kampung, ataupun keperluan lainnya seperti dispensasi ataupun ada kegiatan-kegiatan untuk menunjang skill kalian ya atau kompetensi kalian ya, dengan membuat surat izin yang dilengkapi dengan, jika sakit ya, dilengkapi surat keterangan dokter dan diketahui oleh dosen PA atau pembimbing akademik ya. Yang kedua, jika pulang kampung ke kota asalnya, banyak sekali mahasiswa dari program studi ilmu komputer yang di luar kota. Ini harus dilengkapi surat keterangan dari orang tua atau wali mahasiswa dan diketahui pastinya oleh dosen pembimbing akademik. Yang ketiga, jika ada dispensasi dari fakultas atau universitas untuk mengikuti lomba, untuk mengikuti hal-hal yang untuk meningkatkan kompetensi kalian, ya, dilengkapi dengan surat tugas dari ketua prodi kalian. Oke, terus yang selanjutnya adalah mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% pertemuan mata kuliah tidak diperkenankan untuk ujian akhir semester alias TBU, tidak boleh ujian. Yang keempat, tugas dikumpulkan tepat waktu, jangan sampai molor. Banyak sekali kalian menunda waktu dan itu tidak boleh. Yang kelima, ketika mengikuti ujian baik UTS maupun UAS, mahasiswa diwajibkan membawa kartu ujian. Pasti harus kalian urus untuk KRU-nya. Yang kedua adalah hadir tepat waktu dan membawa peralatan tulis sendiri. Tidak diperkenankan untuk meminjam alat tulis selama ujian berlangsung. Terus selanjutnya telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademiknya. Yang ketiga, yang keempat, berpenampilan rapi, baik dalam berbusana maupun berpenampilan diri. Ya, sangat penting sekali kalian menjaga etika. Yang terakhir adalah tidak diperkenankan membawa buku, catatan, atau HP kecuali ada izin atau instruksi dari
dosen pengampu. Seperti saya berarti tidak boleh menggunakan catatan HP. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan ketika kontrak atau persetujuan uh, antara dosen dengan mahasiswa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Audio Jungle.